Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah, dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, urapilah setiap kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sadar bahwa
suatu saat nanti kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Dan sebagai orang percaya, kita juga mengerti bahwa akhir dari kehidupan di dunia ini bukan berarti hidup ini sudah berakhir. Sebab justru ketika kehidupan di dunia ini berakhir, kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sudah tidak akan pernah berakhir lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kehidupan di dunia ini berakhir saat ini, apakah kita sudah siap untuk masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya? Kenapa saya harus bertanya apakah kita sudah siap untuk masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya? Karena begini, masuk ke dalam hidup itu, ya saudaraku, hidup di sini maksudnya kehidupan yang kekal, artinya orang-orang yang dilayakkan untuk bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Itu tidak otomatis, ya saudaraku. Saya ulang sekali lagi, tidak otomatis. Nah, kebanyakan di antara kita selama ini berpikir kalau sudah menjadi orang Kristen berarti nanti ketika kita mati, maka secara otomatis akan diterima di dalam rumah Allah Bapa di sorga. Saudaraku, tidak seperti itu. Sebab seharusnya kita sadar firman Tuhan mengatakan ada pertanggungan jawab, ya. Jadi tidak otomatis, ya saudaraku. Nah, oleh karenanya tadi saya katakan, apakah kita sudah siap? Siap untuk apa? Bukan siap untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan perjalanan kehidupan kita selama kita masih ada di dunia ini? Ini pertanyaannya. Sebab firman Tuhan katakan kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Perhatikan ini, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi ada pertanggungan jawab, saudaraku. Lalu kalau kita memeriksa hidup kita saat ini dan ternyata apa yang kita lakukan di sepanjang hari-hari hidup kita merupakan kekejian di mata Allah, merupakan kejahatan di mata Allah. Bisakah kita diterima di dalam kerajaan Allah? Tidak mungkin, saudaraku. Karena Allah sekali-kali tidak akan membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Kita harus ingat itu. Artinya, kalau kita sudah tahu Allah sekali-kali tidak akan membebaskan dari hukuman orang yang bersalah, artinya orang yang bersalah pasti akan dihukum. Lalu bagaimana mungkin kalau saat ini kita masih hidup melakukan apa yang merupakan kekejian di mata Allah, merupakan kejahatan di mata Allah, tetapi kita masih berharap dengan pola pikir kita yang salah bahwa kalau sudah menjadi orang Kristen pasti akan otomatis masuk surga. Saudaraku, cara berpikir yang demikian itu akan menyesatkan kita. Allah itu akan menghakimi tanpa memandang muka. Allah itu akan menghakimi dengan sangat adil. Artinya orang yang bersalah pasti akan ditolak oleh Allah. Bahkan seperti yang firman Tuhan katakan, yang ditulis di dalam Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan saudaraku, ada kata kejahatan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berharap karena kita ini orang Kristen, lalu kita tetap hidup sesuka hati kita, mau berbuat salah saja, mau berbuat dosa saja, dan kita berpikir nanti kan mati pasti tetap masuk surga. Ini kan pemikiran yang menyesatkan kita, saudaraku. Kekristenan itu tidak seperti itu. Tadi kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Pada saat Tuhan berterus terang dan berkata, Ia tidak pernah mengenal kita. Karena apa? Karena perbuatan jahat kita.
Ini sangat mengerikan, saudaraku. Tetapi kalau seringkali saya berkata seperti ini, orang-orang yang tidak mau sungguh-sungguh bertobat itu, yang mereka pikirkan, ini pendeta kerjaannya cuma nakut-nakutin orang. Saudaraku, saya tidak sedang menakut-nakutin siapapun. Ini kebenaran, di mana firman Tuhan sendiri berkata, upah dosa ialah maut. Dan sudah seringkali saya katakan, ingat baik, firman Tuhan itu tidak bisa diubah. Firman Tuhan itu tidak pernah bisa dibatalkan. Dan apa yang sudah dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti akan terjadi. Jadi kalau sampai saat ini saudara tidak mau sungguh-sungguh berubah, saudara tidak mau sungguh-sungguh bertobat, sekalipun sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini, saudara tetap memilih untuk hidup menikmati dunia ini, hidup dalam persahabatan dengan dunia ini, hidup dalam percintaan dengan dunia ini, hidup berbuat dosa tanpa berpikir bahwa upah dosa itu ialah maut. Saudaraku, apapun yang engkau lakukan, tidak ada seorang pun yang bisa melarang. Karena engkau memiliki kehendak bebas. Tetapi ingat, jangan sampai waktu Tuhan tiba dan engkau belum bertobat, engkau belum berubah, engkau belum hidup benar di hadapan Tuhan, itu akan mendatangkan murka Allah. Saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 2, kita baca mulai ayat yang keempat. Roma 2 mulai ayat yang keempat, firman Tuhan katakan begini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita sadar, kalau kita masih ada saat ini, itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah, untuk bertobat. Tetapi kalau kita tidak mau, tidak ada seorang pun yang bisa memaksa. Mari kita baca ayat yang kelima. Perhatikan ini, saudaraku. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Saya ulang sekali lagi. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, perhatikan ini, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Perhatikan, di awal saya sudah katakan, Allah akan menghakimi dengan adil. Saya sudah katakan di awal, Allah sekali-kali tidak akan membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Saudara perhatikan itu. Lalu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Artinya apapun yang kita lakukan hari ini akan kita pertanggungjawabkan nanti ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Allah. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 7 dikatakan begini, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Lalu di dalam ayat ke-8 dikatakan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudaraku, kalau firman Tuhan berkata demikian, lalu kita punya alasan apa lagi? Ya, kita punya alasan apa lagi untuk membela diri kita? Kalau sampai saat ini apa yang kita lakukan di hadapan Allah itu merupakan kekejian, kita masih hidup di dalam kejahatan, artinya masih hidup tetap berbuat salah, masih tetap berbuat dosa. Tetapi kita berpikir karena sudah menjadi orang Kristen, kalau mati nanti pasti akan masuk surga. Saudaraku, saya harus katakan, kalau ada pengejaran yang demikian, itu penyesatan terselubung yang harus engkau sadari. Jangan sampai ketika nanti berada di balik kematian, engkau baru menyesal. Tetapi itu sudah terlambat. Ayo saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan saat ini. Sebelum terlambat, ambillah keputusan untuk berubah, bertobat, kembalilah kepada Allah dan hidup benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Sebelum waktu Tuhan tiba atas kehidupanmu, saudaraku, bertobatlah sebelum terlambat.
Saya harus katakan sekali lagi, bertobatlah sebelum terlambat. Berubahlah sebelum terlambat. Kalau sudah di balik kematian, sudah tidak ada waktu lagi untuk berubah. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, dan sudah sering kali saya katakan, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk diampuni. Jadi kalau sekarang ini Bapa di sorga masih memberikan nafas hidup kepada kita, yang artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merubah diri, mari berubahlah sebelum terlambat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu. Kami terus diingatkan, kami terus disadarkan oleh firman-Mu. Dan saat ini kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau mengambil keputusan untuk berubah, bertobat, kembali kepadamu ya Allah, dan hidup benar di hadapan-Mu, hidup melakukan kehendak-Mu di sepanjang hari hidup kami, supaya ketika waktu-Mu tiba bagi kami, kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, teruslah pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Kami mau hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Kami mau benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah menyadarkan kami dan memberkati kami. Saat ini ya Tuhan, kami semua mau mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kehidupan kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.